Kita akan sama-sama membaca satu firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang ke-23. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Ini adalah bagian kedua dari khotbah yang sudah kita dengar minggu yang lalu, yaitu hidup yang terpenting. Oke, kita akan membaca bersama-sama 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-23. 1, 2, ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saya akan bacakan sekali lagi. Biarkan Roh Kudus menuliskan ini dalam akal budi kita dan meletakkan ini dalam hati nurani kita. Saudara-saudara, kemarin dari minggu yang lalu kita diberkati oleh firman Tuhan dari kitab Amos, dan judul perikop dari ayat itu adalah jalan menuju hidup, atau boleh saja kita ganti, tidak ada masalah kalau hanya perikopnya. Dan di sana dikatakan hidup yang terpenting. Nah, inilah bagian kedua yang menjadi berkat bagi kita. Kalau minggu yang lalu, kalau engkau mencari hidup, jangan pergi ke Bethel. Kalau ingin mencari hidup, jangan pergi ke Gilgal. Kalau mau mencari hidup, jangan pergi ke Beersheba. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau engkau mencari hidup, carilah aku, kata Tuhan. Ini sangat berbeda. Masing-masing kita bisa melakukan hal yang sama, tetapi hasilnya akan sangat berbeda. Nah, bagian yang kedua pada pagi siang hari ini, yaitu tadi dikatakan di sana, dikatakan kita ini adalah apa katanya? Dilahirkan dari benih yang tidak fana, atau saya sebut dengan benih ilahi. Oke, bagian kita pada pagi siang hari ini adalah diberkati dengan pengertian benih ilahi. Oke, coba kita pikir dulu, mengapa ini orang Kristen nyeleleh satu-satunya agama di seluruh dunia, satu-satunya agama di seluruh dunia, satu-satunya only one, satu-satunya agama di dunia yang menyebut Allah itu sebagai Bapa. Kenapa? Hanya orang Kristen yang menyebut Allah itu sebagai Bapa. Kalau Anda mengatakan Bapa yang di sorga, Bapa yang kudus, mungkin karena sudah sangat sering kita dengar kata-kata itu, makanya tidak ada yang aneh. Tetapi coba orang lain yang belum pernah mendengarkan, mereka akan bingung. Kok Tuhan atau Allah kok Bapa? Saudara, pada waktu kita menyebut Bapa, sesungguhnya itu berasal dari Roh Kudus. Ketika kita dengan sungguh-sungguh menyebut Dia Bapa,
ya Aba, ya Bapa. Sesungguhnya itu berasal dari Roh Kudus. Kenapa? Nah, inilah yang menjadi berkat bagi kita, saudara. Kita menyebut Dia sebagai Bapa karena dirinya sendiri tinggal di dalam kita. Benihnya tinggal di dalam kita. Sekarang mari kita pikir, mari kita buka pikiran kita. Itu sebenarnya benih itu apa? Benih itu apa? Benih adalah suatu unsur yang membentuk kehidupan. Unsur-unsur yang membentuk satu kehidupan. Jadi benih itu, benih atau apa ya bahasa Jawanya? Bibit. Iya, benih, bibit ya, bibit. Atau bahasa kami, bahasa di negara saya, besi. Benih, bibit. Nah, benihnya Allah diberikan kepada kita pada waktu kita lahir baru. Benihnya Bapa atau diri Bapa sendiri, benih itu kan diri sendiri. Diri Bapa sendiri diberikan kepada kita. Dan kita ini adalah benih ilahi, benih Bapa. Mari sama-sama kita katakan, saya, yuk 1, 2 ya, adalah benih ilahi. Lagi, saya adalah benih Allah. Saya mau lihat dulu muka-muka benih Allah ini. Kalau mata saya melihat Anda, saya akan mengatakan, ada yang keliru. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah keliru. Anda semua yang di depan mata saya sekarang ini, Anda adalah benihnya Allah. Diri Allah sendiri diberikan kepada Anda. Benih Allah sendiri ada di dalam diri kita. Maka sangat berani kalau pemazmur mengatakan, bukankah engkau adalah Allah itu? Karena kebersamaan Allah dengan kita tidak akan ada yang dapat memisahkan. Dia berikan rohnya, rohnya diberikan kepada kita. Itulah sebabnya kita disebut dengan benih ilahi. Sehebat apapun dunia, mereka mencoba untuk mereka mencoba cara untuk berkenan kepada Allah. Tetapi Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun manusia yang mampu berkenan kepada Allah kecuali Dia adalah benihnya Allah. Karena yang diinginkan oleh Tuhan adalah roh yang tinggal dalam kita. Dan Tuhan Allah kita, Bapa kita menginginkannya dengan cemburu. Bukan hanya menginginkan, kalau bisa ya, saya ingin menikmati buah-buah roh yang ku berikan kepada Dia. Kalau bisa ya, bukan begitu. Tetapi Bapa Surgawi menginginkan rohnya dengan cemburu. Nah, bagaimana supaya roh itu berbuah dalam hidup kita? Bagaimana supaya roh itu melakukan sesuatu dalam hidup kita? Maka penting apa yang disebut dengan perkembangan benih itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita mendengar kata benih, ada 3 hal yang muncul di dalam pikiran kita. Paling tidak banyak hal, tapi ada 3 hal yang sangat-sangat dominan. Yang pertama, benih itu selalu dicari yang terbaik.
Ini mama saya dulu begini. Mama saya dulu misalnya kita panen jagung, lalu jagung itu nanti di sebagian itu itu kalau itu yang bagus, yang paling bagus, itu yang paling bagus petik, simpan dulu, disimpan. Jadi yang paling bagus disimpan, lalu dijemur, tidak langsung ke matahari, tapi dijemur di loteng. Saya masih ingat betul. Lalu itu biji jagung itu akan bagus sekali ya. Lalu itu akan apa namanya itu ya? Diprotoli jagungnya, lalu dijemur lagi. Tapi tidak dijemur di matahari itu. Biasanya dia jemur itu di atas loteng itu. Nah, lalu untuk apa ini? Untuk benih. Dicari yang terbaik untuk apa? Untuk benih. Ngerti ya? Kalau yang rusak atau yang kerompong di dalamnya, nah ditanam nanti itu bisa hidup apa enggak? Ditanam bisa hidup apa enggak? Tidak bisa. Maka dicari yang terbaik. Anda adalah yang terbaik. Sama-sama katakan, saya adalah yang terbaik. 1, 2 ya. Ini tidak main-main. Saya adalah yang terbaik. Bagaimana orang baik orang lain itu, yang di luar sana itu banyak yang lebih baik dari saya? Itu katamu. Tapi kata Allah, Bapa Surgawi yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, engkau adalah yang terbaik. Engkau benih. Jagung yang terbaik tadi itu diambil, dicari dulu. Pokoknya kalau ada yang bagus deh, sendirikan, disimpan, dipelihara baik-baik. Nah, lalu setelah diprotoli, bagaimana langkah berikutnya? Sebelum dia ditanam, maka biasanya benih yang sudah diprotoli itu dimasukkan ke dalam air. Untuk apa? Untuk mengetahui bahwa itu adalah benih yang baik. Kalau dia tenggelam, maka dia adalah benih yang baik. Tapi kalau dia terapung, diambil, disendirikan. Tetapi yang tenggelam itu adalah benih yang baik. Ibu Munte kemarin itu ngomong seperti ini. Pak, kita ke tempatnya Ibu Gembala. Ngapain? Kita cari, dapat kita minta bibit. Masih ingat ya, bibit gedang, bibit pisang. Karena setiap kali panen Ibu Gembala bawa pisang itu enak. Gede-gede, manis, sangat menarik. Lalu itu apa? Butuh benihnya. Kalau Anda melihat itu ada pisang atau ada tanaman isinya bosok-bosok, itu ada misalnya mangga belum matang itu sudah waduh nggak karu-karuan, Anda tidak akan minta benihnya. Bisa mengerti saya? Bisa mengerti artinya benih ini? Ya, benih itu adalah yang terbaik. Benih itu adalah yang terbaik. Itu yang pertama. Kita adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, dan kita adalah benih yang terpilih. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik kita yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dikatakan di sana, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ini dia jawabannya. Oh, saya ini bukan yang terbaik.
terbaik. Itu menurut kamu. Tapi menurut Allah, engkau is the best. Engkau yang terbaik. Karena apa? Karena rohnya diam di dalam kamu. Itu dia membuat kita menjadi yang terbaik. Titus 3 ayat 5 menjelaskan kepada kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena roh Tuhan diletakkan. Roh Tuhan ada di dalam kita, membuat kita menjadi pribadi yang terbaik, menjadi benih pilihan, menjadi pribadi yang terbaik. Saudara-saudara, kalau Anda tahu apa itu benih, sebenarnya para ahli di seluruh dunia mencoba untuk meniru benih. Ratusan bahkan ribuan kali para ahli mencoba untuk membuat telur ayam itu. Ya, semua unsur-unsur yang ada, mulai dari cangkangannya sampai unsur-unsur yang ada di dalam telur itu, semuanya dibuat sedemikian rupa, persis sama dengan aslinya. Semua persis sama dengan aslinya. Lalu mulai dieramkan di ayam yang mengeram. Menurut Anda lahir apa enggak? Tidak pernah menetas. Ulangi lagi, tidak pernah menetas. Dicoba teliti, ada masalah apa? Semuanya sudah sama, cangkangannya sama, dalamnya semua sama, dibuat sedemikian rupa, tetap tidak menetas. Dan itu hanya telur. Ada banyak-banyak lagi biji-biji yang lain itu dicoba. Manusia hanya bisa misalnya seperti menstek atau membuat perkawinan silang, atau kepada manusia bisa dibuat bayi tabung. Tapi untuk menciptakan sehingga muncul kehidupan, itu hanya datangnya dari Tuhan. Benih itu hanya datangnya dari Tuhan. Sebaik apapun manusia berusaha, tidak akan bisa menciptakan kehidupan, sekalipun dia hanya meniru sang maestro itu, sang perancang yang ajaib itu, yaitu Tuhan kita. Tidak akan bisa. Orang mencoba meniru. Saya lihat itu di media sosial, dimanapun orang mencoba meniru mereka yang di dalamnya ada benih ilahi. Tidak bisa. Benih ilahi yang ada di dalam kita itu adalah benih ilahi yang mampu mengalahkan dunia, yang membuat kita berkenan kepada Bapa. Dan kita adalah yang terbaik. Amin. Yang kedua, saudara, benih itu bisa bertumbuh karena apa? Karena dia mendapatkan makan. Benih dia bisa bertumbuh karena dia mendapatkan makanan. Dan ketika dia sudah mendapatkan makanan, maka dia akan sebelum dia mendapatkan makanan, dia akan mengembang dan dia mengeluarkan apa yang disebut dengan akar. Nanti akar inilah yang menyerap makanan sehingga dia bisa menjadi kecambah. Ngerti kecambah? Kecambah. Lalu yang itu adalah bijinya, lalu muncul akarnya. Dari situlah dia menyerap. Nah, kita akan melihat, saudara, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Yohanes pasal 4 ayat ke-34. Nah, firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Hal yang sama Tuhan serukan bagi kita pada siang hari ini. Apa makananmu?
gorengan, apa lagi makananmu? Terong. Tetapi firman Tuhan katakan, firman Tuhan, makanan kita yang sesungguhnya itu apa? Orang yang di dalamnya ada benih ilahi, benih Allah yang sudah ada dalam dia. Tidak ada yang dapat melepaskan itu. Dan makanan orang itu adalah apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, kata Tuhan. Melakukan kehendak Bapa di sorga dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah makanan kita. Kalau hari ini kita masih ngawur sana sini, kita belum tahu arah tujuan kita. Pagi hari ini, siang hari ini, Tuhan katakan, inilah makananmu yang sesungguhnya. Ingat baik-baik, makananmu yang sesungguhnya adalah melakukan kehendak Allah. Dan makananmu yang sesungguhnya adalah menyelesaikan pekerjaannya. Lebih daripada itu tidak mengandung nutrisi untuk pertumbuhan. Benih bisa menjadi kecambah ketika dia menyerap makanan dari dalam tanah. Apa itu kehendak Bapa? Apa kehendak Bapa? Saya bingung. Kalau itu makanan saya, ini ada yang di sini. Kata Yesus kepada mereka, makananku yang apa lakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Apa itu kehendaknya? Coba, mari sama-sama kita lihat Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Sorry. Yohanes pasal 6 ayat 29 ya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-29. Dikatakan di sana, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada setiap firman yang disampaikan dalam perjanjiannya dengan kita. Firman Tuhan itu tidak dikatakan bahwa itu adalah kata-kata yang suci, tidak. Tetapi firman Tuhan dikatakan itu adalah perjanjian kekal, perjanjian. Dan ketika Tuhan Yesus menyatakan kerajaan sorga sudah datang, maka perjanjian itu adalah menjadi perjanjian yang dibaharui. Namanya perjanjian baru. Nah, apa yang dikehendaki oleh Bapa? Makanan kita yang sesungguhnya adalah menikmati firman Tuhan, perjanjian baru. Alkitab, perjanjian setiap kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dan itu adalah makanan kita yang sesungguhnya. Lakukan, dengar atau baca, lakukan, maka kita seperti benih yang menyerap makanan nutrisi dari dalam tanah. Pasti bertumbuh, pasti nanti bertumbuh dengan baik dan berbuah buah-buah yang lebat. Itu adalah kata firman Tuhan. Nah, sekarang saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan, masalahnya adalah kita kadang-kadang tidak mengerti rencananya karena kita tidak ada di dalam Dia. Bagaimana kita mengerti rencananya kalau kita tidak pernah mengarahkan hati kita kepada Dia? Mengarahkan hati kita kepada Dia lewat doa, itu akan membawa kita masuk dalam kebenaran demi kebenaran. Doa akan membawa kita untuk mencintai firman-Nya. Teolog yang sering dimunculkan oleh Samuel ini di Facebook juga, ya, para teolog atau hamba-hamba Tuhan yang mengadakan gerakan-gerakan rohani di seluruh dunia. Kamu cek kehidupannya, autobiografinya, cek, lihat siapa dia.
itu sudah 100% adalah orang yang berakar di dalam Tuhan dan dia menyerap nutrisi dari Tuhan. Sudah pasti 100%. 100%. Saya melihat semakin orang mencintai Tuhan, semakin orang mulai berakar dalam Tuhan, menyerap nutrisi. Semakin orang seperti cabang yang terus melekat kepada pokoknya. Dia menyerap semuanya. Tuhan Yesus adalah pokok dan kita adalah cabang-cabangnya. Apa yang ada dalam pokok itu langsung otomatis diserap oleh cabang-cabangnya. Kita serap. Oleh karena itu butuh kita, kesatuan kita dengan Tuhan terus itu menjadi dasar berpikir kita untuk tetap maju di dalam Tuhan. Akar menyerap nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan benih. Oke? Lalu yang ketiga, benih itu harus ditanam dan mati. Ini apa ini ya? Apa benar? Benar sekali. Saya dibesarkan di tempat pertanian dan saya adalah orang yang sangat giat bekerja di pertanian. Pada waktu masa-masa kecil masih SD, saya sering mengamati benih yang ditanam itu nanti akan lepas. Misalnya, saya tidak tahu pernahkah Anda contohnya kacang, atau ya contohnya kacang. Benih itu ditanam, lalu dari dalam benih itu keluar akar. Akar itu menyerap kehidupan. Lalu benih itu akan semakin besar. Pertanyaannya, benih yang tadi yang ditanam itu semakin besar nggak? Tidak. Benih yang ditanam tadi itu akan keluar dari seperti cangkang. Dia akan keluar lepas. Dan yang tumbuh adalah kehidupan baru. Sekali kita mengerti ini, kita adalah benihnya. Tetapi manusia lama itu harus dilepaskan. Manusia lama kita harus dilepaskan dan kehidupan baru akan muncul. Hari ini kalau kita melihat sana sini hidup kita belum sempurna. Katanya saya itu adalah is the best, tapi kehidupan saya masih seperti ini, kurang sana kurang sini. Kehidupanmu itu harus dibuang. Karena yang Tuhan inginkan adalah kehidupan yang lahir dari roh. Kehidupan yang lahir dari benih. Roh itu membawa kehidupan. Dan roh itu terus menyerap nutrisi yang ada lewat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga semakin lama hidup kita, benih atau daging itu harus mati, harus lepas. Dan ketika dia semakin besar, maka dia lepas. Saya sangat mengerti kenapa orang lahir baru terus langsung hidupnya tidak suci, kudus seperti itu. Saya sangat mengerti. Itu dibutuhkan pertumbuhan. Lalu ketika dia dalam tahap tertentu, itu cangkangnya baru lepas. Kalau dilepaskan, cangkang itu dicopot, mati dia, nggak tumbuh. Anda bisa memperhatikan itu, misalnya seperti kacang. Coba aja dia cek. Nanti dia itu akarnya itu dia sudah dari dalamnya sudah ada kehidupan. Dan kadang-kadang dia masih bawa sampai ke atas, kelihatan benih yang tadi ditanam tadi itu kelihatan, diangkat oleh akar itu sampai ke atas, sampai dia nanti akan mulai mengeluarkan daun. Dan pada saat dia mengeluarkan daun itu cangkangnya terlepas. Jangan coba-coba melepasnya sebelum dia terlepas, karena tanamannya akan mati. Itulah caranya Tuhan. Cara Tuhan adalah memproses
Kita adalah istibes di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena benih ilahi ada di dalam kita. Maka bagian yang kedua dari firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita. Kalau yang pertama kemarin, carilah aku, itu yang terpenting. Dan yang kedua, kita adalah benih ilahi. Jangan pernah meragukan itu. Benih itu memang harus ditanam, harus mati. Yohanes 12 ayat 24. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 24 mengatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bayangkan, mangga satu dimakan oleh orang, batoe, apa itu dalamnya itu? Ploe. Siapa yang suka makan plok? Plok mangga? Ada? Nggak ada ya? Ploe. Ini kok mangganya manis sekali, bagus sekali. Maka ploe itu dimasukkan ke dalam tanah. Wah, mangganya berbuah. Seumur hidup mangga ini, begitu besarnya mangga itu, buahnya cuma situ. Pernah lihat itu? Satu tok buahnya. Mangganya besar, buahnya cuma satu. Pernah lihat itu? Tidak. Satu mangga ditanam, tanah yang menumbuhkannya, lalu mangga itu nanti akan berbuah sepanjang musim. Ribuan sekali panen. Ribuan sekali panen. Tunggu lagi nanti akan musimnya lagi, ribuan lagi. Tunggu lagi akan musimnya, ribuan lagi. Bertahun-tahun seperti itu. Maka benih yang ditanam oleh Tuhan akan menghasilkan buah. Entah itu pada waktu kita masih hidup sekarang ini, entah nanti kalau kita sudah dipanggil. Benih yang ditanam itu, benih yang bertumbuh itu akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Amin. Engkau adalah benih ilahi. Bagaimana ya terjadinya? Kok aku sulit mengerti? Nggak usah mengerti. Seorang petani yang menabur benih di tanahnya tidak usah harus ditunggoni siang malam. Ditunggoni siang malam, dibuka lagi. Sudah hidup belum ya, dibuka lagi. Mate. Kita tidak usah harus mengerti. Tetapi dengan sendirinya benih itu akan tumbuh dan dia akan semakin besar dan dia akan berbuah. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Amin. Tidak ada di antara kita yang mencoba untuk mengatakan dirinya hebat. Tentu setelah kita dengar firman Tuhan ini, oh kalau begitu saya is the best. Kalau begitu saya adalah is the best. Saya adalah the champion. Benar. Tetapi kamu membuktikan dirimu menjadi the best atau is the best atau the champion ketika engkau mau ditanam, mau mati, ketika engkau melepas semuanya, ketika engkau tidak menganggap dirimu sebagai yang terutama, ketika engkau mengetahui bahwa engkau hidup melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Seorang yang menganggap dirinya hebat, banyak sebenarnya dalam firman Tuhan, tapi seorang yang menganggap dirinya hebat seperti Belshazzar. Dia menganggap dirinya sebagai raja yang hebat pada zaman Daniel. Sampai ada tulisan mene apa? Tekel upasi. Ditimbang, engkau tidak ada apa-apanya. Dan pada waktu itu, setelah itu, beberapa jam kemudian mati. Dengar baik-baik, kita adalah benih ilahi, dan benih itu akan bertumbuh sampai hidup yang kekal. Siapkan hati kita untuk makin merendahkan diri, Tuhan semakin besar dalam kita, dan cangkang atau kemanusiaan kita sampai lepas
muncullah kehidupan yang baru, dan itu nanti yang akan menghasilkan buah-buah kebenaran sampai kepada hidup yang kekal. Kita berdoa.